Seorang ibu pemulung sampah ditemukan tak bernyawa di tumpukan sampah dan ternyata usai diselidiki ada yang sengaja melukai. Kasus ini pun terjadi di Samarinda. Ada kejadian di Samarinda, Kalimantan. Di sana ada pembuangan sampah yang dikelola pemerintah dan di sana juga banyak orang yang bekerja sebagai pemulung sampah. Saat itu ada seorang ibu bernama Ibu Hasanah ke sana diantar suaminya sendiri untuk mencari gundukan sampah yang bisa dijual lagi. Dirinya bertemu dengan Herman, keduanya mencari sampah bersama-sama. Tak lama keduanya pun berpisah mencari jalan masing-masing. Setelah Herman mencari dan dirinya kembali ke lokasi awal, tak menemukan Hasanah. Hingga Herman pun berpikiran kalau Hasanah sudah pulang duluan. Sore harinya anak Hasanah berniat menjemput sang ibu seperti biasanya. Sore hari dijemput oleh dirinya, saat pergi sang ibu diantar sang ayah. Namun nampaknya anak dari Hasanah tak menemukan sang ibu. Mencari kemana-mana tak menemukan juga hingga akhirnya di rumah pun menunggu sang ibu pulang namun tak kunjung datang. Anak Hasanah dan suami Hasanah yang bekerja di PD Kebersihan tersebut pun lebih memilih melaporkan kepada pihak kepolisian karena sang ibu tak seperti biasanya. Keesokan harinya Herman, teman pemulung Hasanah yang datang lagi ke sana, baru tahu dan kaget mendengar Hasanah hilang tak pulang. Sementara kemarin mereka masih bersama-sama mencari gundukan sampah. Teman-teman dari Hasanah pun tak menyangka kalau Hasanah tak seperti biasanya. Bahkan karena Hasanah kini menjadi orang hilang, banyak yang mencari Hasanah membantu keluarganya. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari keluarga Hasanah pun langsung mencari keberadaan Hasanah karena sudah dinyatakan menjadi orang hilang. TKP pertama pencarian adalah langsung gundukan sampah tersebut. Di hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, relawan pihak kepolisian, keluarga, bahkan teman sesama pemulung Hasanah mencari di pembuangan sampah. Bahkan pihak kepolisian pun memakai anjing pelacak K9 sampai akhirnya tak lama jasad Hasanah pun ditemukan di tumpukan sampah tergulung oleh satu kasur. Dengan mulut tersumpal kerudung Hasanah sendiri, pihak yang berwajib akhirnya membawa Hasanah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun meyakini kalau ada beberapa kekerasan fisik yang didapat Hasanah sebelum dirinya berpulang. Di rumah sakit ternyata benar saja hasil otopsi menyebutkan kalau Hasanah mendapatkan penganiayaan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini dengan menginterogasi keluarga dan juga teman korban di TKP. Minimnya saksi dan barang bukti, pihak yang berwajib mencari CCTV di tempat sekitar. Hingga pihak kepolisian pun mencari melacak handphone dari Hasanah yang akhirnya setelah bekerja keras pihak kepolisian menemukan titik temu. Pihak kepolisian mengamankan penadah yang membeli handphone Hasanah senilai 1,3 juta dari seorang laki-laki. Ternyata seorang laki-laki tersebut bernama Tabi atau Mustabi, berusia 26 tahun yang juga ternyata pemulung di daerah situ dan mengenal Hasanah. Kini pihak kepolisian mencari keberadaan Tabi yang ternyata uang dari penjualan handphone tersebut dipakai membeli tiket untuk dirinya kabur ke Kendari. Pihak kepolisian sempat kehilangan posisi Tabi, namun akhirnya pihak kepolisian bisa menemukan di mana Tabi berada. Di pelabuhan Kendari, tak lama Tabi pun diamankan. Usai diamankan, Nur Tabi pun langsung dikembalikan ke Kalimantan. Nur Tabi pun tanpa membantah mengakui semua perbuatannya kalau dirinya adalah pelaku penganiayaan dan penghabisan nyawa dari Hasanah. Motifnya sendiri ternyata karena Tabi sakit hati. Dirinya sempat curhat kepada Nur Hasanah terkait sang istri. Istri Tabi sendiri pulang ke kampung tanpa izin kepada Tabi dan kini Tabi kesepian. Saat Tabi bercerita kepada Nur Hasanah seniornya saat itu, Nur Hasanah malah memberikan ide supaya Tabi menceraikan sang istri karena sang istri nilai tak sopan. Tabi sendiri kesal kepada Nur Hasanah karena nampaknya nasihat Nur Hasanah tak masuk akal dinilai Tabi. Tabi yang tak ingin bercerai dengan sang istri malah kesal kepada Nur Hasanah dan lebih memilih menghabisi Nur Hasanah. Keluarga dari Hasanah sendiri meragukan pernyataan dari Tabi. Menurut keluarga dari Hasanah yakin kalau Tabi memang berniat merampok handphone dan juga menghabisi Hasanah demi harta, bukan masalah sakit hati terkait curhat dirinya mengenai sang istri. Menemani Hasanah mencari tumpukan sampah yang bisa dijual lagi, ternyata saat Hasanah lengah, Tabi langsung menganiaya, memukul hingga membuat Hasanah tak berdaya. Membuat Hasanah tak bernyawa, Tabi pun langsung mengambil handphone Nur Hasanah untuk dijual beli tiket dirinya menyusul sang istri ke Kendari. Tabi sendiri mengakui dirinya gelap mata, benar-benar bukan perencanaan. Tabi menyebutkan dirinya kesal kepada Hasanah, namun setelah menghabisi dirinya ingat handphone Hasanah bisa dijual untuk menjadi tiket dirinya kabul dan pulang menemui sang istri di Kendari. Keluarga dari Hasanah pun tak menyangka pelakunya adalah teman seprofesi Hasanah sendiri. Pihak dari keluarga pun menginginkan Tabi dihukum seberat-beratnya.
Tabi sendiri diamankan dan diadili hingga menjalani beberapa kali persidangan dan dihukum seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus aku kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.